Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak romannya lemes banget ini. Demadang Pak? Belum? Sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabih tanzil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail asyukru ala ni'amin amanun an zawalih. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mulia yang sama-sama kita muliakan, sahibil bait Bang Mamat beserta Dek Tiara. Yang mulia yang sama-sama kita muliakan, yang tadi sempat lupa disebutkan, yakni Bapak Subur beserta ibu, beserta cucu, mantu, dan semua keluarga besarnya, para ustaz, para hujat, Bapak Haji yang saya hormati, semua yang hadir di sini. Maaf tidak kami tata namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Syukur kehadirat Allah di tengah-tengah capeknya kita barangkali tadi lomba Agustusan, acara Agustusan, kita masih diringankan langkahnya untuk hadir di majelis tasyakur, di majelis silaturahim, majelis doa, majelis maulid. Mudah-mudahan keberkahan dari ini semua akan mengalir untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teruntai salam mudah-mudahan senantiasa tercurah atas kedua hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita berhak atas syafaat beliau fid dini wad dunya hatta al akhirah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini acaranya apa, Man? 7 bulanan. Ada satu panduan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini juga menjadi ijazah dari guru-guru kita. Kalau yang udah nikah, punya bini, lagi ngandung, mulai dari 4 bulan sampai sebelum lahir, itu disunahkan baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kencengan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hannah waladat Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud biiznil malikil ma'bud. Hafal ya? Tim matro belum capek kah? Nah, coba saya tes. Main kah? Latih. Ada yang hafal? Sini maju. Ntar kasih hadiah gocap. Ada kan, Mat? Yang kasih hadiah tuan rumah. Hannah waladat Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud biiznil malikil ma'bud. Pegang dong. Suruh main juga. Tadi bisa. Ya tinggal ketok doang.
Hiji, dua, tilu. Tapi bisarohnya nggak jadi nih. Dan ntar nggak jadi bisaroh kalau nggak dipegang. Real, main real. حنه ولدت مريم مريم ولدت عيسى اخرج أيها المولود بإذن الملك المعبود حنه ولدت مريم مريم ولدت عيسى اخرج أيها المولود بإذن الملك المعبود صلي semuanya وسلم دائما Sallu ala Nabi Muhammad. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum." Berbuat baiklah kalian semua kepada kedua orang tua. Niscaya nanti kalau kamu punya anak, anak-anakmu akan berbuat yang sama terhadapmu. Siapa yang nabur kebaikan, pasti dia akan menuai kebaikan, betul? Kalau kita nanam pisang, tumbuhnya pisang apa jeruk? Pisang. Kalau nanam pohon berduri, tumbuhnya jeruk apa pohon berduri? Oleh karenanya tugas kita yang pertama itu tanamlah tanaman-tanaman yang baik agar endingnya, hasilnya juga baik. Hari ini, malam ini, Mamat beserta keluarga melakukan kebaikan dengan apa? Beliau tasyakur bin ni'mah, 7 bulanan istri tercintana yakni Neng Tiara Lestari. Mas siapa? Oh, Tiara Tri Julianti. Kalau Tiara Lestari yang sono ya Mat ya? Tiara Pri Julianti. Apa yang dilakukan oleh Mamat ini sekeluarga merupakan bagian dari ikhtiarnya. Untuk apa? Pertama, syukur dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah. Alhamdulillah, buah cintanya berhasil. Berarti menunjukkan bahwasanya Mamat ini benar-benar lelaki sejati. Mantap. Mantap. Jos. Enggak? Jos. Yang kedua, ini ada tarbiyatul aulad, pendidikan terhadap janin. Karena dalam ilmu pendidikan itu ada 2 macam. Ada yang disebut sebagai pendidikan pranatal, pendidikan sebelum anak itu terlahir ke pentas dunia. Dengan cara apa? Mulai 4 bulan, begitu nufikha fihi ruh, ditiupkan ruh itu ke dalam janin sang ibu, maka disunahkan untuk memperbanyak doa. Di antaranya yang diijazahkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita adalah tadi. Hafal kan? Hannah waladat Maryam, bukan haladat, waladat. Nih biar saya jelasin. Nih
Ikhtiar itu buat apa? Agar dalam prosesi kelahiran nanti diberikan kemudahan. Ini ijazah buat calon-calon dukun yang biasa dimintain air ini. Bukan dukun ya, orang yang dianugerahkan ilmu oleh Allah. Agar apa? Toh misalkan ada orang mau lahiran kok susah, sungsang atau dan seterusnya, mintain air tuh, bacain begitu mat. Insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hannah waladat Maryam. Hannah melahirkan Maryam. Maryam waladat Isa alaihissalam. Maryam, putri Maryam, Dewi Maryam, Bunda Maria kalau kata tetangga sebelah, melahirkan Isa alaihissalam. Ukhruj ayyuhal maulud, hei bayi yang ada di dalam kandungan, keluar. Ukhruj ayyuhal maulud, hei bayi, keluar. Biiznil malikil ma'bud, dengan izin Allah yang maha merajai semua hamba. Itu pas ukhruj ini rada kencengan, apalagi kalau pas yang dibacain ini ada di depan kita yang lagi hamil. Bismillahirrahmanirrahim. Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa. Ukhruj, langsung keluar. Ini serius, serius. Dan ini sudah mujarrab. Mujarrab itu terbukti berulang kali. Ini ijazah mujarrab, maknyos manjur. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga bersabda, haqqul waladi 'alal walidi salasun. Nih, saya juga nggak akan lama-lama. Udah jam 21.15. Sampai kira-kira paling jam 11 ya cukup ya. Yang ngir lagi. Hakul waladi 'alal walid salasun. Hak anak dari kedua orang tuanya itu ada 3. Pertama, ayyuhsinasmahu idza wulida. Ketika anak itu nantinya lahir, mamat dan istri harus mempersiapkan nama yang baik, nama yang indah, nama yang mengandung makna. Kalau kata leluhur-leluhur kita, orang-orang tua kita, asmo kinaryo jopo, leres Pak. Dangge. Sambut. Asmo kinaryo jopo, nama itu adalah doa. Maka kalau ngasih nama anak itu jangan ngasal, kasih nama yang terbaik. Mama sudah siap nama kan? Siap. Jangan ngasal Mat ya. Yang kedua, wa ayyu'allimahul qur'ana. Kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya itu adalah mengajarkan Al-Quran, mendasari anak-anak dengan ilmu agama. Termasuk hari ini yang dilakukan oleh Mamat adalah mendidik calon buah hati yang masih dalam kandungan sang istri, untuk yang diperdengarkan adalah kalimah-kalimah thayyibah, bacaan-bacaan Al-Qur'anul Karim, sehingga apa? Akan melekat dalam ingatannya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan bayi dalam kandungan, keluar dari rahim itu dilahirkan dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Dan ketika ada di dalam perut sang emak itu, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah ciptakan pertama fungsi indera yang dianugerahkan oleh Allah, yang berfungsi pertama adalah telinga.
telinga. Makanya begitu anak itu keluar ceprot, sunnahnya adalah diazankan di telinga kanan, iqomah telinga kiri. Dan ingat mat, nggak perlu pakai sound system. Sound horeg apalagi. Jadi ini cowok-cowok yang belum nikah, hati-hati, jangan sampai azan aja salah-salah. Pak Haji, tes atu-atu Pak Haji, dijadwal tuh anak-anak muda. Rapli, jadwal ya. Syukur-syukur kalau udah terlatih suaranya masuk di jadwal Jumat, biar azan Jumat. Dilatih dari rawatib dulu dah. Ntar subuh misalkan rapli. Kan kalau azan subuh yang azan bukan aki-aki kan enak. Gitu. Jangan yang azan di masjid Al-Bayyinah kalau subuh aki-aki mulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada? Udah nggak ada aki-aki. Ya kemarinan waktu belum meninggal kan aki-aki suaranya begitu. Coba kalau anak muda yang azan kan asyik. Hayya 'alas shalah. Kan asyik. Bangun semua tuh. Yang biasanya subuh nggak pernah ke masjid, ke masjid. Serius. Ke masjid pertama penasaran. Siapa yang azan itu ya? Kagak biasanya soalnya. Kaset nggak taunya. Nggak taunya kaset. Ya ntar subuh ya, Pri ya. Ente kan suaranya cakep. Ente suaranya cakep, gitu. Lidan juga dan besok ya, siap-siap ya. Ustaz, jadwal ente ya, yang ngatur ya. Oke, siap. Percuma saya datang kemari tanpa ada perubahan. Betul. Ente lama kenal saya, betul. Gitu. Kalau ente nggak berubah, berarti sama aja. Gitu. Nggak ada manfaatnya kenal sama saya. Gitu. Mamat alhamdulillah berubah tuh. Yang tadinya kurusan sekarang betul. Mamat yang dulu, maaf kalau saya nyebut Mamat tuh kalau latihan hadroh kuburan. Kenapa? Susah banget. Sekarang sudah lihai belajar hadroh, udah ngajar gitu. Ngomong susah, sekarang udah jago nge-MC kan keren. Nah, oke, lanjut. Yang ketiga, wa ayyuzawwijaha idza balagat. Kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya itu ketika dia punya anak perempuan, maka ayahnya lah yang berhak pertama untuk menjadi wali. Jadi kalau ada orang wadon nikah kagak pakai wali, itu pernikahannya tidak sah. Ente demen cewek, Pri, ya Rapli, orang tuanya dilalah, itu enggak setuju. Terus diajak kabur kawin lari, gitu. Nyewa tuh tukang becak biar jadi walinya, itu enggak sah. Oke? Ada yang begitu? Ada. Kemarin nih WA masih ada di saya, gitu. Pak Ustadz, ada proyek 5 juta berani bayar. Apaan? Jadi wali. Orang tuanya nggak setuju gini. Ogah. Gitu. Terus ada proyek juga 3 juta. Serius nih, WA-nya masih ada. Belum lama, belum ada seminggu. Gitu. Assalamualaikum, proyek 3 juta. Nikahin, ente yang nikahin Ustaz. Tapi bininya apa? Perempuannya itu masih punya laki, edan. Perempuan masih punya laki, ya, kelilipan sama brondong.
terus pingin nikah. Pak RT-nya yang WA ke saya gitu. Ada Pak RT? Serius, nih Pak RT-nya yang WA ke saya. Ada proyek 3 juta Ustaz. Ogah. Cerai dulu, selesai masa iddahnya baru boleh nikah. Gitu. Ya itu fenomena di masyarakat lah. Banyak yang begitu. Pokoknya rumah saya itu 1 kali 24 jam terbuka. HP saya hampir tidak pernah saya matiin. Maka semua kasus yang ada di masyarakat itu tumplek-blek banyakan ke rumah saya daripada ke rumah Pak RT-nya. Minggu ini 3 kasus di saya. Itu 1 tadi, yang kedua orang kejerat, awalnya seneng judol, lama-lama kelit pinjol, akhirnya ya sudah pusing, larinya ke rumah Ustadz, kan geblek, dia yang berbuat, terus saya diminta bertanggung jawab. Nggak beres. Oh gitu. Kagak, emang cukup dibayar dengan doa? Kan enggak gitu. Utangnya dibayar dengan duit, bukan dibayar dengan doa gitu. Yang terakhir, baru kemarin malam datang ke rumah. Nauzubillah min dzalik. Ini mudah-mudahan nggak menimpa kita. Lakinya nganggur udah 2 bulan, tidak menghasilkan apapun. Bininya kagak nerimain. Akhirnya jam 3 pagi anaknya 2 itu dibawa kabur sama si istri itu dengan pil. Tahu pil? Pria idaman lain. Aduh. Tahu? Jadi kalau perempuan jangan sampai minum pil, jangan sampai punya pil, pria idaman lain. Kalau Pak Subur jangan sampai punya will, artinya apa? Wanita idaman lain, ribet urusannya. Mat, jangan punya will. Tiara jangan punya pil ya. Kalau pil KB nggak apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sama-sama kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang diniatkan, dihajatkan oleh Bang Mamat sekeluarga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 1 kalimat sebelum menutup di 21.30, masih ada 4 menit sebelum doa. Refleksi 17 Agustus. Ketika 17 Agustus 1945 kita itu memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka, maka kalau kita muhasabah diri kita ini adalah semua hambanya Allah, masih dijajah oleh Allah dengan cara apa? Ini bahasa preman ya, bahasa preman. Dengan cara apa? Harus punya kemerdekaan. Yakni apa? Kita punya angka yang istimewa 17 rakaat. Kalau pingin merdeka dunia akhirat, maka jagalah angka 17. Kata Rasulullah, man hafaza ala shalawatil khamsi akramahullah bi khamsi hisal. Siapa yang mau menjaga sholat 5 waktunya dengan baik, Allah kasih 5 macam kemerdekaan. Kemerdekaan pertama, yurfa'u anhu dhaikul 'aish. Allah akan angkat kesusahan ekonomi. Berarti punya free, apa namanya? Free finansial apa sih? Ya, kebebasan finansial, kebebasan keuangan.
Soal duit nggak pernah mikir lagi, dijamin sama Allah. Syaratnya apa? 17 rakaat jangan sampai ditinggalkan. Syukur bisa berjamaah di Masjid Albania. Yurfa'u anhu azabul qabri. Kemerdekaan kedua, kalau kita menjaga sholat 5 waktu kita adalah di alam barzakh, di alam kubur, kita tidak akan pernah disiksa oleh Allah. Sehingga apa? Yang dikaruniakan saat di alam barzakh sebagai masa penantian nunggu kiamat kubro adalah riyadim min riyadil jinan. Allah karuniakan alam barzakhnya sebagai taman dari pertamanan surga. Sehingga yang dirasakan itu adalah malam pertamanya pengantin baru, nunggu dari mati sampai kiamat. Kalau kiamat 1000 tahun lagi, di alam barzakhnya 1000 tahun. Kalau 1000 tahun itu disiksa, na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau 1000 tahunnya mendapatkan nikmat, maka 1000 tahun terasa satu malam, malam pengantin baru. Yang ketiga, yaqbalul kitaba biyamini, akan mendapatkan kitab buku amal dengan tangan kanan. Kemerdekaan dalam prosesi hisab. Setelah dihisab diberikan tuh rapot kamu bagus, maka ashabul yamin simbol orang-orang yang akan masuk surga. Yang keempat, yamurru ala sirat kal barqil khatif. Kalau sholat 5 waktunya dijaga, maka dia akan merdeka dari apa? Siratal mustaqim, akan melewatinya bakilat yang menyambar di depan pintu surga. Karena gambaran Rasulullah ketika melewati Siratal Mustaqim, ada yang sambil berlari, ada yang sambil jalan santai, ada yang sambil ngesot, ada yang sambil repot banget pokoknya. Ketika sholat 5 waktu dijaga dengan baik, maka yamurru ala sirat kal barqil khatif, melewati Siratal Mustaqim, bakilat yang menyambar. Dan kemerdekaan kelima, ketika kita jaga sholat 5 waktu kita, yadkhulunal jannata bighairi hisab, akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Syaratnya apa? Jaga 17 rakaat. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, masyarakat kita, Blok Sawah khususnya Cipayung, Allah jadikan sebagai hamba-hamba yang soleh dan solihah, berbakti kepada Allah dan Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, manfaat untuk agama nusa dan bangsanya, juga yang dihajatkan oleh Mamat nanti dalam prosesi persalinan putra dari atau putri dari Bang Mamat nantinya dalam kondisi sehat walafiat, diberikan kemudahan. Mamat juga sekeluarga, kita yang hadir di sini Allah karuniakan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa liyabatil qabul husulil ma'mul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.